Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Malam hari ini meskipun ya kita masih belum banyak yang bisa gabung dan saya juga agak terlambat, mohon maaf masuknya. Ya, kita akan usahakan tetap untuk melakukan kuliah selama memang saya memungkinkan untuk bisa mengajar. Ya, walaupun ada kerepotan yang lain tidak apa-apa lah. Ya, nanti bisa ditunda. Yang penting mengajarnya bisa terus berjalan. Oke, baik. Minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu ya, kita sudah membahas terkait dengan PPh pasal 21. Jadi kalau aspek perpajakan itu yang paling sering dan paling harus kita pahami terkait dengan teknis perhitungan PPh-nya adalah di PPh 21. Walaupun sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis PPh yang lain. Ada PPh 22, ada 23, 25, 29, dengan segala macam ketentuan yang di dalamnya. Namun, ya, walaupun banyak jenis-jenis PPh, tapi memang yang paling sering digunakan untuk pelaporan maupun pembayaran itu adalah perhitungan berdasarkan PPh 21. Karena itu menyentuh pada pendapatan seseorang. Dan hampir semua orang itu selama memang mau melaporkan penghasilannya, itu pasti memiliki kewajiban perpajakan. Nah, oleh karena itu kiranya mohon nanti untuk dicermati lebih jauh, baik kalian semua itu sudah melakukan secara nyata atau belum, tapi setidaknya kita sudah sedikit banyak tahu lah bagaimana proses untuk perhitungannya dulu. Untuk pelaporannya nanti kita bahas di pertemuan mendatang aja, semoga masih memungkinkan secara waktu, karena kita harus fokus untuk penyelesaian materi dulu. Nanti kalau memungkinkan ya nanti masuk ke dalam materi perkuliahan untuk membahas bagaimana pelaporan PPh 21 atau pajak penghasilan orang pribadi. Nah, pada malam hari ini kita coba untuk membahas pajak penghasilan sebuah badan usaha. Baik itu badan usaha milik perorangan maupun badan usaha tetap BUT, baik itu BUMN maupun BUMD ya, atau BUMS swasta. Ya. Nah, secara prinsip kewajiban perpajakan sebuah lembaga itu sama, secara prinsip ya, dengan kewajiban perpajakan perseorangan, yaitu sama-sama menggunakan metode self assessment. Artinya diminta untuk menghitung sendiri berapa nilai dari penghasilan yang diterima dalam satu periode 1 tahun. Sama-sama juga harus menggunakan rumus hitung, ya, karena ada juga rumus hitungnya. Namun secara tarif yang jelas pasti ada perbedaan. Karena kalau di dalam PPh 21 kemarin perorangan itu kita mengenal ada status keluarga. Sehingga kemarin kita mengenal ada status menikah, tidak menikah, punya tanggungan atau tidak punya tanggungan. Nah, itu karena memang secara perseorangan itu tentunya mempunyai keluarga yang harus difikirkan, tidak sekedar untuk melakukan aktivitas perpajakan dari semua penghasilan yang diperolehnya. Namun sebagian juga harus digunakan untuk keluarga. Oleh karena itulah pemerintah lewat perpajakan itu memberikan beberapa keringanan
Dalam hal ini adalah PTKP, ya, penghasilan tidak kena pajak. Kemudian ada juga keringanan yang lain dalam bentuk potongan berupa biaya jabatan, atau juga beberapa keringanan terkait dengan lapisan tarif pajak. Kalau kalian mengikuti beberapa berita yang belakangan ini lagi tren, baik itu di TV, di media cetak, media sosial, YouTube sekalipun, ya, Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sedang giat-giatnya untuk mensosialisasikan ketentuan perpajakan BPH 21 yang baru. Namun secara prinsip sama, ya. Kemarin saya cermati, secara prinsip itu sama. Hanya perbedaan tarif saja. Tarif pun itu bukan di PTKP, ya. PTKP juga insya Allah masih sama. Hanya perbedaan di PPh pasal 17, yaitu tarif penghasilan kena pajak. Yang mana di situ akan diusahakan seadil mungkin antara wajib pajak yang mempunyai penghasilan rendah dan wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi. Sehingga yang punya penghasilan rendah, ya, kemarin 54 juta setahun itu, maka lapisan kena pajaknya itu juga diturunkan. Nah, tetapi yang tinggi, yang mempunyai penghasilan tinggi, misalkan penghasilan kena pajaknya per tahun itu sudah di atas 20 juta misalkan, ya. Nah, maka lapisan kena pajaknya dinaikkan. Nah, sehingga bagi yang uangnya banyak, ya kewajiban pajaknya itu besar. Tapi yang uangnya sedikit, ya kewajiban pajaknya itu kecil, bahkan tidak perlu membayar pajak kalau memang belum menyentuh limit PTKP-nya. Nah, itu beberapa hal yang kemarin selalu atau beberapa hari itu menjadi tren center dari berita atau dimanapun di media yang ada untuk sosialisasi kewajiban perpajakan. Nah, secara pola, secara hitungan, insya Allah sudah kita bahas minggu yang lalu. Ya, kalaupun ada hal yang mungkin belum dibahas atau ada sedikit perbedaan, itu rata-rata terjadi ketika kita mengimprovisasikan apa yang kita pahami secara teoritis itu untuk melakukannya di konteks real, ya, dalam aspek yang menyentuh kewajiban perpajakan secara langsung. Ya, memang ada beberapa perbedaan karena terkadang pemahaman dari pihak yang melapor maupun yang dilapori itu seringkali ada perbedaan. Tapi secara prinsip tidak ada masalah. Ya, kalaupun ada perbedaan paling ya hanya sekedar terkait dengan mekanisme pelaporannya saja. Nah, itu adalah beberapa hal terkait dengan PPh 21. Malam ini coba kita lihat konteks PPh badan, ya. Kalian coba lihat di slide yang sudah saya share di grup tadi terkait dengan PPh badan, ya. PPh yang nanti digunakan untuk kewajiban pajak sebuah lembaga usaha. Nah, yang disebut badan di sini itu apa sih? Yang disebut badan di sini adalah tentunya adalah lembaga yang memang mempunyai aktivitas baik itu dagang, manufaktur, atau industri, atau mungkin jasa, yang tujuannya memang menghasilkan pendapatan. Yang mana pendapatan itu mampu untuk diwujudkan dalam bentuk laba. Nah, sehingga fokus untuk PPh badan kalau dalam hal ini adalah objek pajak usaha yang menghasilkan laba. Nah, oleh karena itu maka nanti nilai laba yang diperoleh itu nanti digunakan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak atau PKP. Ya. Nah, dalam badan mekanisme untuk perhitungan pajak itu macam-macam. Ya, tergantung dari jenis usaha dan domisilinya.
Ada PKP wajib pajak dalam negeri, ada juga PKP, kalau wajib pajak luar negeri nggak ada ya. Artinya PKP bagi wajib pajak dalam negeri itu jika setiap hasil usaha dan aktivitas usahanya itu dominan dipengaruhi oleh orang-orang dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam negeri. Itu masuk ke dalam kategori PKP wajib pajak dalam negeri. Tapi ada juga kadang yang luar negeri. Luar negeri itu bisa karena domisilinya di luar Indonesia, bisa juga relasi kerja yang kita ajak kerjasama saat ini bukan orang Indonesia. Sehingga kita sifatnya hanya anak dan cabang begitu. Nah, kalau sudah seperti itu nanti menggunakan PKP wajib pajak luar negeri. Tapi kita tidak membahas itu ya, karena itu ada laporan tersendiri itu. Kita bicara aja yang dalam negeri. Nah, kalau PKP bagi wajib pajak dalam negeri itu penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Nah, jadi gini, ketika kita sudah menyebut biaya di dalam sebuah perhitungan pajak, itu artinya bahwa wajib pajak badan itu diharuskan memiliki yang namanya laporan keuangan. Jadi kalau wajib pajak badan itu tidak punya laporan keuangan, itu hampir mustahil bisa diterima untuk laporan pajaknya. Kenapa? Karena perpajakan sendiri mengidentifikasi data PKP-nya, penghasilan kena pajaknya, itu berdasarkan informasi yang tertulis dalam laporan keuangan. Jadi beda dengan perorangan. Kalau perorangan itu kan jumlah gaji aja udah cukup, karena memang penghasilannya dari situ. Tetapi kalau badan itu penghasilannya bisa macam-macam sumbernya. Relasi kerjanya juga macam-macam. Yang mana itu tertuang di dalam sebuah laporan keuangan. Nggak mungkin kalau itu dilaporkan secara parsial, karena saking banyaknya. Nah, oleh karena itulah maka nanti PKP-nya harus jelas cara menghitungnya. Kalau zaman dulu, ya 3, 4, 5 tahun yang lalu itu rata-rata pengusaha kena pajak itu menggunakan metode perhitungan berdasarkan norma. Norma itu adalah perhitungan dalam bentuk persentase. Persentase nilai atas gross profit atau laba kotor yang dihasilkan dari usahanya. Nah, namun kenyataannya ternyata norma itu terlalu jauh selisihnya karena antar perusahaan yang mempunyai laporan keuangan berbeda akhirnya menghasilkan norma yang hampir sama. Nah, itu artinya terjadi ketidakseimbangan, terjadi ketidakadilan. Ada perusahaan yang melaporkan laba besar, tapi normanya tetap segitu juga. Yang kecil, ya tetap normanya segitu. Padahal norma itu dipakai untuk dasar perhitungan. Nah, norma itu nanti bisa digunakan juga untuk menghitung wajib pajak badan, tetapi atas nama perseorangan. Sehingga hampir seperti ngitung wajib pajak si pemilik perusahaan perseorangan itu tadi. Nah, itu juga bisa menggunakan norma. Nah, namun kenyataannya ternyata dengan norma menjadi tidak balance, tidak seimbang. Akhirnya saat ini sudah berganti dengan metode pembukuan. Artinya apa? Kalau pakai norma itu masih boleh sebuah lembaga itu tidak mempunyai laporan keuangan. Masih boleh. Untuk laporan pajak cuma pakai norma aja dikalikan persentasenya. Norma selesai, bayar. Nah, tapi kalau saat ini justru membawa perusahaan pelaku pajak itu untuk memiliki laporan keuangan. Karena banyak sekali manfaat terutama kalau untuk urusan pajak, dengan adanya laporan keuangan itu, maka evaluasi terkait dengan jumlah pajak yang terbayar itu jadi lebih akurat. Karena tidak suka-suka menggunakan norma. Gitu. Nah, itu terjadi untuk wajib pajak
non badan usaha. Ini rata-rata terjadi untuk wajib pajak yang ya badan usahanya masih sekelas UD, CV begitu ya. Tetapi kalau sudah sekelas PT itu PKP-nya udah beda lagi. Itu disebut dengan badan usaha tetap BUT. Ya. Nah, di situ sudah mulai menghitung yang namanya kompensasi kerugian. Ya, baik itu dalam bentuk penyusutan atau mungkin kerugian yang memang tercatat dalam satu periode itu. Nah, kerugian itu nanti bisa dipakai untuk mengurangi pajak karena sifatnya adalah kompensasi. Ya. Nah, ini beberapa hal sekilas terkait dengan apa namanya pajak yang ada di badan usaha. Nah, untuk dasar pembayaran pajak dan pelaporan pajaknya itu insya Allah tetap sama, ya. Penghasilan kena pajak atau disebut atau disingkat PKP itu nanti benar-benar menggunakan rumus yang sesuai untuk menghitung sebenarnya berapa pajak terutang. Ya, di situ. Karena kalau tidak sesuai nanti bisa berubah, bisa beda hasilnya. Nah, oleh karena itulah maka penghasilan pajak terutang bagi badan ya itu dikelompokkan dalam beberapa jenis seperti yang tadi sudah saya sebut ya. Tadi kan kita sudah membahas ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana mekanisme perhitungan PKP. Ya. Nah, sekali lagi sebenarnya ada data yang perlu kita ambil untuk dimasukkan ke dalam rumus hitung ini dari laporan keuangan atau kita singkat aja dengan istilah pembukuan gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini HPP dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan itu. Dasar pengenaan pajak yang paling utama dari sebuah lembaga usaha itu adalah penghasilan bruto atau juga sering disebut peredaran bruto. Nah, karena di sini bukan perorangan, maka tidak ada namanya biaya jabatan dan segala macam, PTKB dan segala macam, tidak ada. Ya, karena memang kita ngatur lembaga. Nah, maka mekanismenya adalah peredaran bruto, ya, kemudian dikurangi dengan HPP-nya, harga pokok produksi, biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan tersebut dalam satu periode. Maka penghasilan bruto 300 juta, HPP-nya 255 juta, maka laba usahanya itu dari penghasilan segitu tadi adalah 45 juta. Ya. Nah, 45 juta itu kemudian ditambah dengan beberapa pendapatan lain kalau ada, gitu ya. Karena ini sifatnya adalah pendapatan, ya, ditambahkan itu. Maka ada penghasilan lain. Nah, kalau memang nyata itu disebut ya penghasilan lain itu apa. Nah, tapi kalau memang untuk latihan ya cukup penghasilan lain, artinya penghasilan di luar hasil usahanya. Gitu ya. Kemudian ada biaya-biaya yang muncul selain yang masuk ke dalam HPP, harga pokok produksi. Nah, biaya-biaya di luar harga pokok produksi nanti keluarnya di sini. Ya, masuk di situ mengurangi dari penghasilan lain. Nah, sehingga ketika penghasilan lain dikurangi dengan HPP itu, maka muncullah nilai laba dari penghasilan lain sebanyak 2 juta. Nah, sehingga kalau dijumlahkan laba usaha ditambah laba dari penghasilan lain jadi 47 juta. Nah, di dalam PPh badan itu ada yang namanya kompensasi kerugian. Ya, ada kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian itu sebenarnya hanya dana cadangan. Dana cadangan yang nanti bisa kita gunakan untuk membantu mengurangi penghasilan kena pajak. Ya, biasanya begitu, hanya membantu mengurangi. Contohnya seperti sekarang ini. Ada penghasilan lain itu sebesar 2 juta.
Sehingga total dari penghasilan menjadi 47 juta. Nah, karena itu sifatnya besar, maka adalah yang namanya kompensasi kerugian. Nah, kompensasi kerugian itu dibuat sendiri oleh perusahaan di mana datanya mengikuti ketentuan dari kantor pajak. Nah, sehingga PKP wajib pajaknya tinggal 45 juta, bukan 47 juta, karena di situ ada kompensasi kerugian. Nah, dasarnya ini pengaduan kena pajaknya 45 juta itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya kalau memang sudah saatnya membayar, ya laku dibayar. Ya, lakukan pembayaran pajak badan. Tapi jangan lupa, setiap kita melakukan laporannya nanti harus disertai dengan data laporan keuangan. Supaya ya sinkron antara yang dilaporkan itu dengan data otentiknya. Nah, ini contoh untuk menghitung PKP bagi badan usaha tetap. Nah, kemudian di badan itu juga berlaku yang namanya pajak terutang. Jadi tidak hanya sekedar di PPh 21. PPh badan juga begitu. Pajak terutang itu adalah pajak yang terjadi karena adanya penundaan pembayaran sehingga menjadi terutang. Wong dari KPP itu sudah mengetahui, tetapi dari WP-nya belum melakukan pembayaran, sehingga itu disebut dengan terutang. Nah, terutang itu sampai kapan? Ya, afdolnya ya sampai pembayaran pajak periode sebelumnya, itu utang sebelumnya sudah harus lunas. Nah, cuman karena jeda waktunya itu selama 1 tahun, ya maka bisa saja ada terjadi perubahan undang-undang pajak. Nah, sehingga akan merevisi beberapa ketentuan perpajakan yang sudah disusun ini. Karena apa? Karena ya memang harus mengikuti ketentuan yang baru tadi. Nah, sekarang bagaimana untuk perhitungannya? Tadi sudah sekilas kita lihat objek pajaknya adalah penghasilan dari badan usaha itu. Namun, pemerintah selain menyesuaikan tarif tadi, itu juga memberikan ketentuan terkait dengan tarifnya. Ya. Nah, ketentuan itu rata-rata dengan cara mengurangkan, seperti yang barusan kemarin itu juga mengurangkan. Nah, ketentuan di sini iya, dalam riwayatnya 2008 ke 2010 itu ada pengurangan yang semula 28%, tahun 2010 jadi 25%. Lapisan penghasilan kena pajaknya itu ya. Nah, wajib pajak dalam negeri yang membentuk usaha, ya PT ya terutama, yang mana 45% sahamnya diperdagangkan di bursa efek dan memenuhi syarat untuk memperoleh tarif 5%. Nah, bisa. Walaupun tadi ketentuannya adalah tarif 25%, tetapi kalau mau menurunkan tarif selama mengikuti beberapa persyaratan yang dibuat oleh oleh KPP Pratama, maka nanti bisa disesuaikan. Nah, ini ketentuan yang ada untuk tarifnya. Nah, ada dasar yang digunakan untuk mencoba memahami terkait dengan pengurangan tarif ini, yaitu PPh pasal 31E, poin E, Undang-Undang PPh yang terakhir, di mana khusus wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif normal yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto. Jadi gini, setiap kali usaha dan mendapatkan hasil, maka hasil itu kan menjadi objek pajak. Tapi dasar untuk menghitungnya sekali lagi harus berdasarkan pembukuan, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itulah nanti yang akan dikoreksi oleh pajak sehingga memunculkan jumlah pajak terutang yang benar. Nah, kalau sudah oke, sudah sepakat, ya tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Nah, berapapun itu, ini hanya contoh ya. Hanya contoh berdasarkan PPh
pasal 31. Maka peredaran brutonya itu dimulai dari kisaran 50 miliar. Di mana itu fasilitasnya adalah pengurangan tarif 50% dari tarif normal. Ya, nah, contohnya seperti ini. Katakanlah omsetnya itu di bawah 4,8 M, ya. 4,800 juta. Peredaran usaha yang terjadi sebesar 4 miliar, katakanlah ya, selama 1 tahun. Dan PKP-nya itu 500 juta. Ya, PKP itu dasarnya dari perhitungan neto tadi ya, bukan bruto. Nah, sehingga untuk ngitung PPh terutangnya kalau begitu berapa? Ya tinggal dikalikan aja. Tarifnya 25%, ternyata nilai PPh-nya 50%, dikalikan 500 juta menghasilkan kena pajaknya. Maka perhitungan dari pajak penghasilan badan usaha tersebut sebesar 62.500.000. Karena menghitung PPh terutang seperti itu. Lain cerita dengan ini agak naik, agak tinggi. Seperti saya katakan tadi, kalau semakin tinggi penghasilan maka semakin perpajakannya. Ya, maksudnya antara 4,8 M sampai dengan 50 M. Peredaran usahanya sebesar 40 M dan PKP-nya 5 M. Ini sudah, nanti ngitungnya sama seperti itu. Ya, 4,8 M dibagi 40 M dikurangi 600 juta tadi, maka kalau 4,4 M. Nah, seperti itu. Itu kalau mencoba melihat PKP-nya ya. PKP terutang. Nah, sekarang PPh-nya ya, seperti itu ngitungnya ya. Tadi kan PKP yang diperoleh adalah 600 juta ya. Nah, maka kita bawa untuk menghitung itu 25% ketentuan dari sana dikalikan 50% dikalikan 600 juta. Ya, maka ketemulah 75 PPh terutangnya sama dengan 75 juta. Sehingga nanti dasar untuk pengenaan pajaknya itu berbeda. Yang pertama itu berdasarkan hasil hitung 25% kali 50% kali 60 juta, 600 juta itu ya menghasilkan nilai 75 juta. Kemudian yang kedua adalah 25% dari 4,4 M ya 1,1 M. Sehingga total PPh terutangnya dari dua skema itu tadi menjadi 100 M 175 juta. Ya, itu ya hanya hitung-hitungan kasar ya. Kalau dalam konteks realnya sebenarnya nggak seperti itu ngitungnya, tetap berdasarkan dari data laporan keuangan nanti dari akuntan pajak yang memilah gitu ya. Mana yang bisa diakui, mana yang enggak. Sehingga kadang kita menghitung capek-capek dari rumah itu kalau untuk PPh badan sering nggak kepakai. Karena sampai di KPP masih ada kebijakan-kebijakan lain yang disesuaikan. Nah, kemudian karena jumlah dari pajaknya itu banyak, maka kadangkala untuk badan itu menggunakan mekanisme kredit pajak. Kredit pajak itu artinya melakukan pembayaran pajak tidak hanya sekali dalam setahun, tetapi rutin ya, mungkin tiap bulan, nah, seperti itu, 3 bulan sekali, per semester. Nah, tapi rutin gitu ya. Nah, dasarnya dari mana? Ya dari hasil hitungan tadi. Kita hitung dulu secara benar menghasilkan penghasilan kena pajak berapa. Nah, penghasilan kena pajak itu nanti ada opsi mau dibayar bareng saat itu juga atau mau dikreditkan. Nah, kalau mau dikreditkan maka ya hitung tiap bulan berapa kredit pajaknya. Nah, itu kalau memang kita mengelola sendiri. Tapi ada juga yang kedua, yaitu dipotong atau dipungut pihak lain untuk kredit pajaknya. Itu biasanya ketika kita menjalin kerjasama MOU dengan pihak lain siapa gitu ya. Maka pihak lain itu nanti ketika melakukan pemberian penghasilan ke kita, kan harus ada potongan pajaknya. Nah, kalau memang penghasilan itu besar karena
nggak pernah kita ambil sebelumnya terjadi akumulatif, ya maka di sini kredit pajaknya nanti akan dipastikan akan dilakukan sekali saat perolehan, beberapa kali, lah beberapa kalinya itu sampai berapa lama gitu ya. Nah, maka di situ nanti akan menentukan bagaimana cara menghitungnya. Kalau kredit pajak itu kita tidak bisa bahas di sini bareng ya. Nah itu PPh-nya tersendiri, PPh pasal 25. Jadi utang pajak atau kredit pajak itu perhitungannya terpisah. Nah itu terkait dengan kredit pajak. Nah yang paling mudah di dalam kredit pajak itu adalah ketika dipungut atau dipotong oleh pihak lain. Paling enak itu ya. Misalkan kita kerjasama nih dengan sebuah supplier A gitu ya. Nah supplier A itu juga tote pajak, maka segala hasil dari transaksi jual beli kita itu ada pajaknya. Nah, tetapi pajak itu nanti akan terjadi secara sekaligus untuk 1 tahun itu, atau ya nunggu laporan bulanannya gitu ya. Nah, kalau memang itu nunggu laporan bulanannya, dan rata-rata memang begitu, maka kan kita nggak bisa membayarnya akumulatif setahun sekali di muka atau rapel nanti di belakang. Nggak bisa seperti itu. Makanya cara pembayarannya bisa dengan dikreditkan atau diangsur ya. Mungkin dibayar per bulan. Ya, per bulan. Nah, kalau yang memotong atau yang memungut itu pihak lain ya mudah gitu ya. Karena ya kita tinggal menunggu aja bukti potongnya gitu ya. Dimana bukti potong itu adalah sebuah bukti bahwa pihak tersebut sudah melakukan penyetoran pajak itu ke kantor pajak. Itu kalau dipungut pihak lain. Nanti setorannya itu atas nama bendahara siapa gitu. Nah, kredit pajak itu sebenarnya tidak hanya untuk badan, tapi untuk PPh 21 juga mungkin, terutama jika besar ya nilainya. Nah, itu bisa dikreditkan juga, diangsur bayar itu ya. Nanti selisihnya bisa diikutkan di kewajiban pajak bulan berikutnya, dan seterusnya begitu. Ya, itu kalau pasal 21. Karena 21 lebih gampang, karena perorangan. Nah, kalau pasal 22, itu terkait dengan pajak atas barang impor. Ya, saya tidak bahas itu ya, karena kita tidak sedang belajar sampai sejauh itu. Yang penting secara aktivitas real sehari-hari itu aja sudah bisa terbantu gitu ya. Yang jelas ini sekedar tahu aja kalau PPh 22 adalah penghasilan dari wajib pajak dalam negeri atas pekerjaan dari luar negeri. Nah, tapi khusus orang pribadi ini. Nah, kemudian PPh 23 itu adalah pemotongan PPh dari dividen, bunga, royalti, sewa, ya, hadiah, ya dan seterusnya. Karena setiap kali kenikmatan yang kita terima itu kan ada pajak ya. Nah, pajak yang menyertainya di situ adalah PPh pasal 23. Nah, sedangkan yang 24 itu adalah yang berasal dari luar negeri. Ya, pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang perlu dikreditkan. Misalkan kita kerja di sana itu lama, ya. Nah, kemudian kita naruh semua gaji-gaji kita itu di banknya sana. Terus habislah masa kontrak, ya. Akhirnya balik ke Indonesia. Otomatis kan uangnya juga dibawa. Tapi bawanya kan tidak dibawa masukkan tas itu kan. Tetapi ditransfer dari bank negara di mana kita berada itu ke Bank Indonesia. Nah, itu nanti merupakan sebuah penghasilan, walaupun itu sudah pernah diakui di luar negeri sana sebagai penghasilan. Ya. Tetapi di Indonesia karena memang baru masuk datanya, maka itu juga diakui lagi sebagai penghasilan di Indonesia. Nah, atas penghasilan tersebut, maka nanti kita kena PPh 21 dan PPh 24. PPh 21 yang menyentuh atas penghasilan secara pribadi, nah PPh 24 itu atas penghasilan dari luar negeri yang mungkin ada potensi untuk dikreditkan, ya, diangsur. Nah, seperti itu untuk kredit pajak. Nah, terus kalau ini tadi kan baru sampai 24 ya. Sedangkan yang PPh 25
Ya, inilah yang nanti menjadi dasar untuk ketentuan pembayaran pajak yang dikreditkan tadi. Karena PPh 25 itu mengatur angsuran, angsuran tiap bulan ya dari pajak yang harus dibayar. Tapi bagaimanapun juga perhitungannya tetap kembali ke yang wajib pajaknya. Ya. Oke, nanti silahkan dibaca sendiri itu ya. Nah, contoh perhitungan angsurannya seperti ini. Ya. Nah, PPh terutang katakanlah 30 juta, ya pengurangannya, nah katakanlah ada PPh yang dipotong dari pihak lain. Ya, tahun sebelumnya PPh pasal 22, 23, 24, nilainya total 12 juta. Nah, maka dasar perhitungan PPh 25 tahun 2012-nya adalah 30 juta dikurangi 12 juta. Ya. Berapa? 18 itu ya. 18 juta itu per tahun ya. Per tahun. Nah, per bulan gimana? Tinggal dibagi 12. Ya, maka ketemu 1.500.000 per bulan. Nah, itulah yang nanti akan dikreditkan. Ya, diangsur. Karena pajak itu kan sebenarnya tahunan nih datanya ya. Nah, pembayarannya juga kalau bisa sekali dalam setahun. Berdasarkan data itu. Tapi kan ada juga yang ingin dibayarkan secara rutin tiap bulan. Nah, otomatis nanti harus mengubah cara untuk pembayarannya. Otomatis dasar PPh yang diakui untuk dasarnya juga berubah. Yang semula pakai PPh 21 bisa saja kemudian geser ke PPh 25 karena berdasarkan angsuran ya atau dikreditkan pajaknya itu. Pak, izin bertanya Pak. Iya, Mas. Untuk yang tadi yang slide sebelumnya tadi yang PPh 22, 23, 24 itu kan ada per juta-jutanya Pak. Itu dipungut PPh yang pasal 2011 atau yang tahun ini Pak? Untuk PPh itu per tahun. Jadi PPh apapun ya. Mau PPh pasal 21, mau 22, 23, 25. Itu sebenarnya data untuk pembayarannya itu adalah tahunan. Ya, tahunan. Kecuali aturan dalam PPh 25. PPh 25 itu mengangsur terkait dengan apa namanya? Di mana? Kredit pajak. Nah, ini. Mengatur tentang kredit pajak. Artinya apa? Artinya pajak itu harus ada ketentuan yang diikuti untuk mekanisme pembayaran secara bulanan. Karena sebenarnya bayar pajak itu sekali dalam 1 tahun seharusnya, gitu ya. Tetapi juga tetap ada opsi jika memang mau dibayar bulanan. Nah, sekarang yang mau dibayar bulanan itu pajak apa? Kan gitu pertanyaannya. Pajak PPh pasal berapa? Nah, kalau mau PPh pasal 21, toh, yo monggo silahkan, enggak apa-apa. Kalau digabung, Pak, PPh 21, 22, 23, ya monggo silahkan, enggak apa-apa. Yang jelas nanti mekanisme pelaporannya beda. Karena kan jenis pajaknya beda. 21 sama 22 udah jelas beda jauh gitu ya. Sehingga nanti formulir pelaporannya berbeda juga. Nah, 25 itu hanya mekanisme untuk mengatur kreditnya atau angsuran pajak tiap bulannya. Sedangkan pajak-pajak yang lain itu ketentuannya tetap sama, yaitu dihitung untuk nilai pajak per tahun. Nah, kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran sekali dalam setahun, barulah nilai penghasilan per tahun itu didasari oleh PPh pasal 25, yaitu membagi untuk seluruh bulan dalam 1 tahun itu supaya bisa terwakili berapa nilai pajak per bulan. Nah, ya, jadi begitu ya. Jadi jangan sampai jumbuk, jangan sampai jumbuk baca tulisannya. Jangan sampai keliru untuk memaknai ya. Jadi semua pajak ya, semua PPh tentunya. Nah, kita sedang bahas PPh ya. Karena kalau pajak yang lain bisa beda ya.
semua PPh pada prinsipnya itu adalah tahunan. Ya, tetapi ada opsi untuk dibayar bulanan, gara-gara mendasari pada PPh pasal 25. Ya. Oke, jadi seperti itulah kira-kira. Monggo, ada lagi yang lain? Sudah Pak, alhamdulillah. Ya, nanti monggo beberapa yang ada di slide itu walaupun itu resume ya, nanti ya insya Allah sudah mewakili lah. Atau kalau memang masih kurang jelas atas penjabaran lebih jauhnya, insya Allah browsing di Google banyak sekali. Saya sendiri aja kalau nyari materi saat ini sudah sering begitu ya. Jadi jarang sekarang itu kok kemudian pakai buku, itu jarang. Jadi referensinya ya kalaupun buku itu ya buku yang kemudian di-download dari Google, dari web-web yang sering membahas itu. Nah, monggo silakan, tidak apa-apa lah. Kemudian ini terkait dengan penghitungan angsuran PPh 25. Nah, tadi seperti yang ditanyakan, yang diangsur dengan menggunakan dasar PPh 25 itu pajak apa aja? Iya, terserah. Yang penting masih PPh, ya. Mulai dari 1, tadi 22, 23, 24, monggo silakan. Tapi mohon maaf saya tidak menjelaskan ya, PPh 22 itu apa, PPh 23 apa, PPh 24 apa. Nanti browsing aja ya, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Atau setidaknya memahami dulu aja PPh 22 itu untuk apa, PPh 23 untuk apa, gitu aja udah cukup. Ya. Nah, sehingga nanti kalau muncul angka-angka seperti ini, ya angka-angka ini memang ya hasil dari hitungan masing-masing ini. Nah, hitungannya gimana? Ya ada di masing-masing pasalnya ini. Ya. Jadi kalau saya nanti jelasin, nanti waktunya yang nggak memungkinkan. Ya, harus sekedar tahu dulu aja nggak apa-apa. Nah, sehingga kalau misalkan dari semua pajak PPh yang kita miliki itu, mau kita kreditkan, mau kita angsur pembayarannya, ya caranya seperti ini. Oke, misal PPh terutang tahun 2011 adalah 30 juta, misalkan gitu ya. Nah, 30 juta itu kan total PPh terutang, hasil dari hitungan seluruh PPh yang ada. Nah, kemudian bisa jadi di dalam PPh terutang itu sakjane sudah ada sejumlah PPh yang sudah dibayarkan. Yang misalkan PPh 22, 23, 24 tadi. Udah dibayarkan karena rata-rata PPh 22, 23, 24 itu final. Ya. Artinya apa? Itu dipotong oleh rekan kerjasama kita, pihak lain. Sehingga kita hanya menerima bukti potong aja, bukti bahwa pajak itu sudah dipotong, sudah dibayarkan. Dan kita nggak perlu bayar lagi, itu sudah kok. Sehingga dari hasil hitungan total PPh terutang itu tadi, kita kurangi dengan PPh yang sudah dibayar karena dipotong oleh pihak lain tadi. Katakanlah totalnya ada 12 juta ya. 4 tambah 5 tambah 3. Nah, oleh karena itu PPh 25 yang nanti harus dibayar berapa? Ya 30 dikurangi 12 karena 12 juta udah terbayar di pihak lain gitu ya. Maka sisa 18 juta ya, benar ya, 18 ya, 30 kurangi 12 ya. Nah, 18 juta itu kan per tahun. Nah, gimana per bulannya? Ya gampang, tinggal dibagi 12 gitu ya. Dibagi 12 aja. Nah, sehingga ketemulah per bulan 1.500.000. Ya, mungkin pertanyaannya adalah apakah dapatnya tarif pajak ini selalu di awal tahun, di bulan Januari gitu ya. Karena apa? Karena pembayaran pajak itu ya berdasarkan 1 tahun itu. Nanti dikasih waktu sampai dengan, kalau badan ya, sampai dengan April ya. Februari, Maret itu untuk orang pribadi, April untuk badan. Nah, katakanlah begitu. Tetapi itu kan dari hitungan setahun yang lalu. Tetapi kalau usahanya tidak dimulai di bulan Januari gimana? Apakah tetap dibagi 12? Tidak. Ya.
Jadi pembagi bulan itu adalah pembagi berdasarkan dari waktu yang akan dikreditkan start terhitung mulai pajaknya itu sudah dihitung nilainya. Kalau memang usaha itu baru dimulai di Februari katakanlah ya, terus kewajiban perpajakan baru melekat di bulan Maret, ya maka kita nggak bisa bagi 12 gitu ya. Ya kita mungkin tinggal bagi berapa itu? 10 gitu ya. Nah, seperti itu. Ya tergantung dari start mulainya. Yang penting waktunya itu takwim, yaitu Januari sampai Desember. Tidak boleh lebih dari 1 tahun. Gitu. Nah, oke, nggak usah dulu. Ya, ini nggak usah dulu. Oke, jadi kita sampai di sini aja dulu untuk apa namanya PPh Badan. Ya. Sebenarnya masih sangat panjang ya untuk PPh Badan itu karena perhitungan dari PPh Badan itu sebenarnya yang paling rumit itu bukan di rumus hitung ya, hitungnya cuma ini seperti ini tadi. Yang paling rumit adalah untuk pengakuan mana yang kemudian nanti menjadi PKP dan bukan penghasilan kena pajak atau bukan. Nah, untuk bisa mengetahui itu tentu harus mencermati laporan keuangannya. Ya, harus melihat di laporan keuangan. Dan laporan keuangan pun metode pengakuan dari transaksionalnya itu beda. Karena rata-rata laporan keuangan kan disusun berdasarkan dari dasar pembukuan berbasis pembukuan usaha, basis miliknya lembaga usaha. Jadi akuntansi adalah akuntansi keuangan biasa. Nah, sedangkan kalau di kantor pajak nanti koreksinya, ya itu menggunakan mekanisme akuntansi perpajakan. Nah, akuntansi pajak sama akuntansi keuangan biasa itu beda. Ada beberapa transaksi yang di keuangan biasa itu bisa diakui, di pajak nggak bisa diakui, dan seterusnya. Ya, jadi saya tidak bisa berceritain lebih detail ya, karena background kalian memang bukan dari akuntansi, jadi ya sekedar tahu dulu aja. Kalau di mahasiswa akuntansi itu diminta untuk sampai ngitung bagaimana pengakuan suatu pajak itu kalau menggunakan laporan keuangan biasa miliknya perusahaan dan dihitung dengan menggunakan laporan akuntansi pajak ini. Sehingga nanti ada deviasi, ada selisih. Nah, tapi kalau di sini enggak sampai di situ. Ya, hanya sekedar tahu dulu aja bahwa data yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak itu bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Dan itu pun rata-rata akan terjadi koreksi fiskal. Kenapa terjadi koreksi fiskal, koreksi pajak? Karena cara untuk pelaporannya beda tadi. Nah, kalau sudah seperti itu bisa jadi nanti pajaknya itu kurang, bisa jadi pajaknya kebanyakan. Gitu ya. Nah, ada dua kemungkinan. Nah, kalau kurang gimana? Gampang kalau kurang. Kalau kurang bayar itu ya tinggal kurangnya berapa, dibayar lagi selesai. Selesai udah. Nah, ketemu lagi tahun depan. Atau kalau mau diangsur ya gampang, tinggal dititipkan lagi aja di angsuran-angsuran tiap bulannya. Yang jadi masalah itu jika lebih bayar. Kita ngitungnya kebanyakan. Nah, dan itu tidak salah loh ya. Itu jangan kemudian kok mengatakan itu akuntingnya salah itu. Enggak, ya akunting nggak salah. Hanya dasar pengakuan transaksi di dalam akuntansinya aja yang beda. Nah, ya wajar. Kalau kurang ya ditambahi, kalau kelebihan, nah ini. Kalau kelebihan itu sebenarnya itu bisa diambil kembali, namanya restitusi pajak. Ya, restitusi. Tapi ya ini ya sudah nanti ya, terserah ditafsirkan seperti apa ya. Restitusi itu nggak mudah. Ya, kalau kurang mudah, tinggal minta, bayarin selesai. Kalau kurang ya. Tapi kalau kelebihan, nah ini mau balikin tuh susahnya bukan main ya. Persyaratannya ya susah, prosesnya ya panjang. Dan kalaupun balik itu tidak balik dalam bentuk uang. Ya. Katakanlah pajaknya itu seharusnya cuma 3 juta. Nah ini kelebihan sampai 5 juta. Ada selisih lebih 2 juta.
Nah itu kalaupun ditarik berhasil, walaupun kita berhasil itu nggak balik dalam bentuk uang gitu ya. Tetapi baliknya itu nanti menjadi kredit pajak ya. Artinya uang 2 juta tadi, 2 juta selisih tadi, itu otomatis dimasukkan ke dalam pembukuan pajak bulan berikutnya. Ya, dipakai untuk ngangsur kredit pajak bulan yang akan datang. Nah, tinggal nanti bulan yang akan datang itu tadi ditambahin dari selisih tadi kurang atau enggak. Kalau kurang ya tinggal nambahin lagi ya. Jadi bayar pajak untuk bulan berikutnya itu lebih ringan. Ya kalau sisa ya kembali lagi ada restitusi dan berproses lagi gitu. Ya, dan itu hampir sering terjadi. Ya. Ya yang pas itu juga ya ada, yang pas tapi bukan berarti pas dalam bentuk jumlah ya. Tapi hanya secara pengakuan aja. Ya. Nah, kalau berkaca dari cerita seperti itu sebenarnya bagi akunting yang kreatif ini adalah ladang keuntungan gitu ya. Apa? Karena mampu untuk mendesain dalam tanda kutip ya laporan keuangan suatu perusahaan sesuai dengan request atas jumlah pajak yang diinginkan. Kan self assessment suka-sukanya yang punya data untuk membuat informasi. Nah, kalau accounting-nya kreatif ya biasa jadi ya sudahlah nanti kita buat aja kurang bayar. Justru malah begitu. Kurang bayar. Ya. Supaya apa? Supaya tidak mencolok. Sebab kalau sampai lebih bayar itu justru mencolok. Ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh pajak ketika mau membalikin adalah memeriksa. Nah, kalau meriksanya itu cuma satu bagian, tidak apa-apa. Kadang meriksanya kan juga dari beberapa hal yang bersambung dengan kegiatan itu. Nah, bisa jadi malah apa yang sementara ini kita tidak sampaikan, malah konangan dia, malah ketahuan. Nah, itu menjadi masalah baru gitu kan. Sehingga orang itu cenderung untuk menghindari pemeriksaan. Nah, jadi rata-rata prinsipnya lebih baik kurang, nanti tak bayar, daripada lebih saya mau ngambil harus tetap diperiksa. Nah, sehingga rata-rata ya disengaja kurang bayarnya itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang sering ya terjadi di dalam dunia pelaporan pajak yang mana menggunakan prinsip angsuran PPh pasal 25 untuk melakukan perhitungan. Mungkin begitu ya bisa saya sampaikan malam hari ini. Mohon maaf ini tadi kurang begitu maksimal ya saya ya karena sudah akumulasi dari kegiatan mulai pagi sampai sore, tinggal lemesnya. Oh ya nggak apa-apa deh, kita usaha untuk bisa lebih. Monggo kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau memang belum ada, ya syukur deh. Kita istirahat dulu. Next week ya. Pertemuan yang datang ya. Saya tuh kebiasa bicara begitu karena sering mengajar mahasiswa reguler ya. Di pertemuan yang akan datang 2 minggu lagi, insya Allah kita akan bahas perpajakan yang lain. Ya, kalau secara aturan di RPKPS yang ada dari kurikulum, kita akan coba lihat pajak daerah ya. Contohnya PBB lah, nanti kita lihat PBB, retribusi ya, dan lain-lain. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Insya Allah besok kita aktivitas lagi. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini sedikit banyak ada manfaatnya. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri pertemuan kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.